Selamat sore, kembali lagi bersama saya, Jessica Manueke, di acara Buka Sabat bersama EHF. Pada sore hari ini, ayat yang saya ambil dalam renungan Buka Sabat terdapat di dalam Roma 5 ayat 2-5. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan tidak bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam buku besar bahasa Indonesia, pengharapan itu diartikan sebagai 3. Yang pertama, pengharapan adalah suatu yang dapat diharapkan. Yang kedua, merupakan keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan yang ketiga adalah orang yang diharapkan atau dipercaya. Nah, pastinya setiap kita pasti selalu mengharapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti kebahagiaan, diberkati, panjang umur, dan banyak lagi harapan yang pastinya saya dan saudara inginkan. Namun, kenyataannya tidaklah selalu demikian. Karena seringkali apa yang kita harapkan itu tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Dan bagaimanakah pengharapan yang kita inginkan itu tidak mengecewakan? Kita dapat berharap kepada siapa? Yang pertama, pengharapan itu adalah sebuah proses. Kalau kita baca di dalam ayat yang tadi saya sudah baca di dalam Roma 5 ayat 3-4, di sana disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Dan kalau kita lihat urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Dan pengharapan itu bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan. Bukan terjadi seketika. Suara. Atau dari yang pertama aja ya, dari yang pertama. Jadi berarti dari pengharapan bukanlah gitu ya. Pada ayat 3 dan 4. Yuk. 4. Ya, sambungan. Kalau kita baca tadi di dalam Roma 5, tepatnya di ayat 3-4 disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Kalau kita bisa lihat urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, serta pengharapan. Di sini pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan dan bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses. Dan untuk memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan seseorang, sebelumnya telah melalui kesengsaraan. Seseorang itu telah melalui kesengsaraan dan dia mampu untuk bertahan dari berbagai pergumulan hidup yang menimbulkan ketekunan. Kemudian, ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga menjadi sebuah pengharapan. Kenapa kenyataannya banyak orang yang nyatanya lebih kecewa akan pengharapannya? Itu karena dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, dan pengharapan tersebut dapat mengecewakan, dan ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan tersebut membuahkan kekecewaan. Dan pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita bisa baca di dalam Mazmur 147 ayat 11 dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya.
Lanjutin. Tetapi kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya. Pengharapan kita dapat mengecewakan kita. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percayai sekalipun dapat mengecewakan kita. Dan satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita adalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Pada sore menjelang Sabat ini, kita diingatkan bahwa kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada sore hari ini ya Bapa, kami datang padamu, kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala berkat-Mu kepada kami, sehingga kami dapat Engkau kumpulkan bersama-sama untuk mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan. Bapa, terima kasih atas firman yang Kau berikan, mengingatkan kami agar kami tetap bersama dengan-Mu Tuhan, bersandar kepadamu karena kami yakin percaya bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami. Kau tidak akan pernah mengecewakan kami. Bapa, kiranya Sabat yang akan kami lalui nanti Tuhan bisa menjadi Sabat berkat bagi kami masing-masing Tuhan. Karena kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jangan lupa kita besok bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk hadir beribadah di Jalan Pemuda nomor 47C, Depok. Demikianlah kabaran yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.